Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kepada yang terhormat, kepada Bapak Kastama selaku dosen pengatur manajemen bisnis, kami di sini ada kelompok 3 yang mempresentasikan hasil diskusi kami. Kelompok ini diketuai oleh saya sendiri yaitu Agi Miftahul Majid dan beranggotakan Ninda Aulia, Ahmad Syair Lingga, Syalma Nurinda, dan Aulia Nanda. Materi kali ini yaitu bab 5 tentang planning. Pada bab ini di bawah kegiatan planning dilakukan perusahaan. Bab 5 sedikit 3 halaman. Bab ini menceritakan perusahaan objek penelitian meliputi 4.1. Dalam kegiatan planning di perusahaan UD Karya Mandiri ada beberapa penanggung jawab di dalam kegiatan planning, antara lain 1. CEO atau Chief Executive Officer, yaitu Bapak Pujianto. Bapak Pujianto sendiri pemilik sekaligus CEO perusahaan UD Karya Mandiri, bertanggung jawab atas perjalanan perusahaan. 2. Manajer produksi, yaitu Mbak Putri. Mbak Putri di perusahaan UD Karya Mandiri sebagai manajer produksi yang bertugas sebagai pelaksana dan penanggung jawab kegiatan operasionalnya perusahaan dan yang menyelesaikan urusan. Yang ketiga, sales, yaitu Bapak Jumiat. Bapak Jumiat di perusahaan UD Karya Mandiri ditugaskan sebagai sales. Sales sendiri bertanggung jawab sebagai penjual, memastikan produk yang terlihat ataupun tidak. Selain itu juga berkewajiban untuk menawarkan aset atau produk sehingga bisa terjual dengan harga yang sesuai perencanaan perusahaan, tapi juga diterima oleh konsumen. Yang keempat ada manajer keuangan, yaitu Mbak Diah. Mbak Diah di perusahaan UD Karya Mandiri sebagai manajer keuangan yang bertanggung jawab atas keuangan perusahaan dan untuk membantu perencanaan bisnis dan pengambilan keputusan dengan memberi nasihat keuangan yang sesuai. Selanjutnya 4.2, yaitu kegiatan planning. Rencana kerja dan anggaran atau RKA bertujuan untuk merencanakan penganggaran kebutuhan dana dari berbagai program dan kegiatan di masa yang akan datang, sehingga bisa membuat pembatasan jumlah dana yang digunakan, semakin memperinci penggunaan dana dan mempermudah pengawasan dalam operasionalnya. Selanjutnya ada menyusun rencana kerja. Yang pertama, abstrak atau ringkasan. Bagian ini berisi ringkasan dan bukan pengantar. Yang kedua, buat pendahuluan dan latar belakang. Berisi tentang pengenalan rencana kerja, sementara latar belakang berisi argumen logis yang menuju pada tujuan yang direncanakan selama periode perencanaan. Yang ketiga, tuliskan tujuan dan sasaran. Sasaran harus dipilih dari kesemua sasaran dipaparkan atau berasal dari masalah-masalah baru yang timbul. Yang keempat, masukkan sumber daya dan kendala. Mengidentifikasi setiap rintangan yang harus diatasi untuk dapat mencapai tujuan. Termasuk juga deskripsi singkat tentang bagaimana tindakan yang diambil untuk mengatasinya. Penulisan sumber daya harus menunjukkan sumber-sumber potensial yang dapat memberikan kontribusi untuk mencapai tujuan yang dipilih. Yang kelima, tentukan strategi dan tindakan. Menunjukkan cara untuk mengkonversi sumber daya yang ada dan menggunakannya untuk mengatasi kendala dan mencapai tujuan. Tindakan menunjukkan kegiatan yang mengkonversi input menjadi output yang berasal dari strategi. Setiap tindakan yang diambil harus berhubungan dengan salah satu tujuan maupun sasaran, dan harus bersifat jelas bagaimana tindakan tersebut akan memberikan kontribusi terhadap pencapaian tujuan. Letakkan lampiran termasuk anggaran dan jadwal pelaksanaan. Untuk memberikan rincian yang mendukung argumen yang dikemukakan, anggaran dalam suatu rencana kerja harus ditempatkan dalam lampiran, dan setiap anggaran harus saling berkaitan. Penyertaan jadwal rencana kerja bersifat opsional. Biasanya yang disertakan hanya tanggal penyelesaian untuk setiap tujuan yang telah dituliskan. Rencana kerja adalah suatu alat yang diperlukan untuk perencanaan menyusun rencana kerja. Selanjutnya, contoh target sesuai dengan prinsip SMART. UD Karya Mandiri ingin mencapai target penjualan barang yang dalam sebulan mampu terjual 10.000 barang, yang bertujuan agar perusahaan bisa mencapai citra yang bagus atau nama yang semakin dikenal oleh pelanggan, dan menjadi supplier pertama bagi orang-orang yang ingin berjualan dengan barang yang sama. Cara mengetahui barang dapat terjual sebanyak yang ditargetkan yaitu dengan membuat pengingat harian, atau bisa juga dengan jurnal harian untuk menulis berapa banyaknya barang yang sudah terjual ke pelanggan. UD Karya Mandiri juga memberikan potongan harga bagi pelanggan setianya. Selain itu,
Untuk mengakali supaya barang yang terjual mencapai targetnya, biasanya UD Karya Mandiri juga mengadakan promo menarik untuk pelanggannya. Target UD Karya Mandiri lain yang lebih besar yaitu menjadi supplier terbesar di Pulau Jawa. Target UD Karya Mandiri ini sudah sangat bagus karena ingin menjadi supplier barang terbesar di Jawa dan menginginkan 10.000 penjualan dalam sebulan, yang juga sudah realistis. Sekian hasil presentasi dari kelompok kami. Apabila ada kata kami yang salah, mohon maafkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.